Oke, baik anak-anak, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah siap, Ibu minta semua kamera diaktifkan ya, karena Ibu pengen lihat apakah kalian ada di tempat sekarang. Tolong semua on cam dulu, baru Ibu mulai. Baik, sudah on cam semua ya. Baik, Ibu mulai saja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua, Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Tolong di masa pandemi ini saling menjaga kesehatan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, kita presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Setelah saya panggil namanya, bisa raise hand atau open mic ya. Yang pertama, Vivian. Hadir, Bu. Adelia. Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Baik, semua hadir ya. Alhamdulillah kalau semua hadir. Nanti selama pembelajaran berlangsung, jika ada yang izin atau ingin ke toilet bisa langsung diketik saja di kolom komentar. Selanjutnya, baru pertama kali pembelajaran di semester ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya apakah ada yang sudah mencari tahu tentang produksi multimedia? Jika ada, bisa raise hand ya. Apakah ada yang ingin menjawab? Iya, saya Ibu. Silakan Mbak Adel. Jadi produksi multimedia itu adalah perpaduan antara beragam media seperti teks, gambar, infografik, animasi, atau video, sehingga informasi yang tersaji menjadi lebih menarik, Bu. Betul ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Adel, kalau produksi multimedia itu terkait dengan pengolahan dan beragam bentuk hasil media. Jadi dari produksi multimedia ini, kalian akan dapat melihat yang namanya video, film, kartun, dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu langsung saja. Dari poster film ini pasti tidak asing ya untuk kalian, karena pasti banyak juga yang udah nonton kan. Ya, ini adalah film Mencuri Raden Saleh. Ini kan lagi booming banget ya. Di sini ada yang udah nonton, mungkin coba sharing dong. Menurut kalian bagusnya film ini tuh apa? Silakan Mbak Yulia. Baik, Bu. Jadi film ini bercerita tentang alurnya itu bagus gitu, Bu. Dan filmnya itu benar-benar ditata dengan rapi, jadi penonton itu enjoy selama menonton, Bu. Benar-benar. Jadi mungkin pasti nilai plusnya karena aktornya cakep-cakep ya Mbak Yulia. Iya, benar kata Mbak Yulia, film ini ceritanya dan pengemasannya itu out of the box dari film Indonesia kebanyakan. Nah, film sebesar sebagus ini pasti ada persiapan yang matang, proses produksi dan editingnya juga pasti panjang banget, sehingga bisa menghasilkan karya di luar ekspektasi seperti ini. Nah, pas banget untuk materi hari ini berkaitan dengan produksi perfilman ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan alur produksi multimedia. Tujuannya dari materi hari ini kalian mampu memahami dan menjelaskan alur seperti apa sih yang dapat dilakukan agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal sehingga selama proses produksi multimedia yang kita lakukan akan lebih efektif. Baik, sebelum masuk pada materi hari ini, mohon dipersiapkan alat tulis dan juga mohon HP disimpan dulu ya. Dan Ibu nanti akan ingin bertanya di akhir pembelajaran untuk mengetes apakah anak-anak memperhatikan Ibu. Kita masuk ke pembelajaran pertama tentang alur proses produksi multimedia. Jadi di sini kita mulai tahap pertama adalah praproduksi. Tahapan persiapan sebelum memulai produksi, persiapan ini bertujuan agar proses produksi berjalan sesuai konsep dan menghasilkan video atau film yang diproduksi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi pada tahap ini kita perlu mempersiapkan segala hal cerita yang akan dibuat. Jadi pada praproduksi terdapat beberapa kegiatan. Oke, di sini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah perancangan produksi.
Jadi yang pertama itu kita menentukan ide cerita apa yang akan kita buat, kayak gimana nantinya cerita yang akan diproduksi. Lalu yang kedua ada sasaran video atau film. Jadi kita harus menentukan nih tujuan dari target film kita itu bakal dewasa, anak-anak. Selanjutnya ada tujuan pembuatan. Jadi film ini nanti bakal bertujuan untuk film ini akan bertujuan seperti apa? Mungkin untuk lomba atau ingin memasarkan produk apa gitu. Nah, itu perlu ditentukan ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada penyusunan naskah. Seperti pembuatan sinopsis, ada skrip dan skenario, lalu ada storyboard. Nah, kalau penyusunan naskah ini akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Lalu selanjutnya untuk persiapan produksi, dan di sini harus dipersiapkan dengan matang ya. Yang pertama adalah lokasi syuting. Lokasi syuting itu harus dipersiapkan, nanti filmnya akan dilakukan di mana saja itu harus dipersiapkan. Mungkin kan nanti bakal ada perizinan juga, jadi lokasi syutingnya harus benar-benar dipersiapkan di tahap proses praproduksi. Selanjutnya untuk pemeran, menentukan berapa pemeran yang akan masuk pada film yang kita produksi. Siapa saja kita harus menentukan dari awal. Lalu ada tim produksi, ini seperti kayak lighting-nya itu siapa, terus kameramennya itu siapa, itu harus dipersiapkan. Selanjutnya ada peralatan. Di sini untuk peralatan itu seperti properti yang digunakan untuk mendukung dari proses syuting. Selanjutnya ada jadwal. Jadwal di sini untuk supaya timeline-nya itu bisa berjalan dengan maksimal nanti produksinya. Jadi agar tidak molor, dan juga kalau molor kan nanti hasilnya juga kurang bagus ya filmnya. Selanjutnya untuk anggaran. Nah, anggaran perlu persiapan juga untuk anggaran tenaga ataupun anggaran untuk peralatan gitu. Mungkin selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penyusunan naskah. Yang pertama di sinopsis itu adalah gambaran singkat dan jelas terkait cerita yang akan diproduksi. Ini contoh dari sinopsis, jadi di sini hanya gambaran singkat terkait cerita dari Cinderella ya. Baik, selanjutnya ada skrip atau skenario. Skrip atau skenario ini sebuah naskah yang di dalamnya ada urutan adegan, tempat, keadaan, dialog. Dapat dilihat pada contoh di sini. Untuk penulisan skrip pertama ada INT. INT ini menunjukkan interior, berarti scene kejadiannya itu di dalam ruangan. Lalu ada juga EXT. EXT itu eksterior, jadi berarti scene-nya berada di luar ruangan. Kemudian ada keterangan lokasi, di sini teras kampus, lalu ada keterangan waktu pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada keadaan dan adegan yang diuraikan di sini. Lalu kemudian nama pemeran beserta dialognya selanjutnya mungkin harus dipersiapkan ya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke storyboard. Nah, storyboard di sini adalah sekumpulan gambar untuk mendeskripsikan serangkaian peristiwa yang akan direkam. Jadi storyboard ini berguna untuk gambaran yang bisa menjadi petunjuk ketika nanti melakukan proses perekaman. Di sini contohnya scene Titanic ya, yang pas mau tenggelam ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proses produksi. Jadi pada proses produksi ini waktu melaksanakan eksekusi dari yang telah direncanakan. Kegiatannya identik dengan proses pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Atau bisa disebut syuting ya. Untuk kegiatan produksi di sini selanjutnya ada perekaman musik. Biasanya itu untuk voice over gitu. Kalau film-film besar itu biasanya kayak menggunakan musik. Jadi mereka merekam musik khusus untuk film itu. Jadi selanjutnya ada penyusunan musik. Biasanya itu untuk film pendek, masih biasanya untuk lomba-lomba itu menyusun musik itu dari musik yang telah ada gitu. Untuk mendukung syuting dan pengambilan gambar. Oke, selanjutnya ketika proses produksi, alat-alat yang harus disiapkan seperti komputer atau laptop, peralatan pendukung ini seperti properti untuk syuting ya. Lalu ada alat dokumentasi, lalu ada screen video mikrofon, jadi ketika syuting nanti suaranya bisa jelas dan terekam. Oke, sebelum Ibu lanjutkan dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Belum, Bu. Oke, masih aman ya? Ibu lanjutkan. Kemudian pada proses pasca produksi adalah tahap akhir dari pembuatan video atau film. Pada proses ini dilakukan finishing sebelum film selesai dibuat. Pada proses pasca produksi terdapat penyuntingan gambar. Nah,
Mungkin di sini ada yang pernah mengedit video atau hobinya mengedit video, mungkin bisa sharing. Biasanya menggunakan aplikasi apa? Nah, itu adalah salah satu aplikasi video yang digunakan ya. Biasanya itu berat banget ya Mbak Adel, Premiere Pro itu. Jadi pada penyuntingan gambar ini melakukan pemilihan dari hasil rekaman video dan melakukan editing. Bisa ditambah efek, filter, atau cut video. Selanjutnya ada proses rendering. Di sini proses penggabungan hasil editing meliputi gambar, video, dan audio yang telah disusun. Lalu proses rendering ini biasanya cukup berat ya anak-anak. Jadi sehingga memerlukan laptop atau komputer. Kalau di HP terlalu berat. Lalu kemudian ada mixing dan mastering. Musik digunakan untuk mengedit musik yang akan digunakan dan melakukan penggabungan musik yang ada untuk mendukung film yang akan dibuat. Baik, mungkin untuk materi cukup di sini ya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tanya. Iya kan Mbak Adel? Ini Bu, apa ya bedanya antara skrip dengan storyboard, Bu? Oke. Terima kasih Mbak Adel, mungkin pertanyaannya cukup bagus. Jadi perbedaannya itu simpel banget. Kalau di dalam skrip itu isinya cuma percakapan yang berupa teks, sedangkan storyboard itu udah pasti pengimplementasian alur ceritanya ke bentuk gambar. Apakah ada yang masih dibingungkan mungkin? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu yang ingin bertanya ya sekarang. Sebelum menjawab bisa raise hand dulu ya untuk menilai keaktifan. Baik, yang pertama, apa saja alur dari proses produksi multimedia? Silakan. Silakan Mbak Yulia. Baik Bu, terima kasih. Jadi alur dari kegiatan proses produksi itu memiliki 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi, Bu. Oke, benar sekali ya Mbak Yulia. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap produksi? Oke, menurut Mbak Vivi, kegiatan pada proses produksi yaitu pengambilan gambar, perekaman musik, dan penyusunan musik ya. Benar sekali Mbak Vivi. Lalu ini pertanyaan terakhir dari yang Ibu tanyakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rendering ketika tahap pasca produksi. Ada yang ingin menjawab? Iya, izin Silakan. menjawab Ibu. Jadi proses rendering adalah suatu proses penggabungan hasil editan meliputi gambar, video, dan audio yang telah disusun. Baik, benar sekali. Jadi proses rendering ini penggabungan ya, penggabungan istilahnya finishing lah untuk mendownload atau mengunduh video yang telah diedit begitu. Oke, mungkin udah benar semua ya pertanyaan dari yang Ibu berikan. Lalu ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Silakan Mbak Yulia. Baik Bu, terima kasih. Jadi selama proses produksi multimedia itu ada 3 rangkaian, yaitu praproduksi yang berisi kegiatan persiapan kebutuhan pembuatan karya seperti mempersiapkan skrip dan skenario yang kemudian akan diimplementasikan pada tahap produksi. Dan tahap yang terakhir itu pasca produksi yang berisi tentang kegiatan pengolahan dan penyempurnaan potongan-potongan karya yang telah dibuat. Benar sekali. Terima kasih Mbak Yulia. Berarti Mbak Yulia ini menyimak ya dan mencatat materi yang Ibu sampaikan. Baik, Ibu tidak akan memberi tugas pada pertemuan ini, tapi di pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait mekanisme pengerjaan proyek akhir yang harus kalian selesaikan. Lalu proyek akhir ini akan diselesaikan secara berkelompok ya, jadi mohon dipersiapkan untuk satu kelompok 4 orang. Jadi mulai sekarang bisa mencari teman satu kelompok ya. Baik Bu. Baik, selain Ibu menyampaikan mekanisme tersebut, di pertemuan selanjutnya kita akan mulai belajar menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang ada di tahap praproduksi. Jadi Ibu harap kalian sudah menerima informasi terkait dengan tahapan. Karena waktu pembelajaran pagi ini sudah habis, sebelum Ibu cukupkan pertemuan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ketua Kelas bisa memimpin doa. Baik Bu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Baik, Ibu cukupkan di pertemuan hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.